Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi inna Allah ya'ni ar-rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وَيَجْعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَسَلَامَةٍ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإثالة تمسكي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى مرضاته وقربه وثوابه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Dan tetapkanlah bahwa kewajiban yang pertama adalah ma'rifat, dan di dalamnya telah menjadi perbedaan ulama. Kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah mengenal kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Kalau kewajiban orang yang telah dewasa, kewajiban pertamanya adalah masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah dia jadi orang Islam, kewajiban pertamanya adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Maksudnya mengenal Allah dengan yakin itu maknanya dengan menggunakan dalil. Nggak boleh taklid. Nah, kita ini sekarang berada dalam posisi taklid. Kita pengen pindah dari taklid menjadi ma'rifat. Nggak mau kita dalam kondisi taklid terus. Kenapa? Karena orang taklid itu imannya diperselisihkan antara sah dan tidak. Nah, kita nggak mau iman kita diperselisihkan oleh para ulama. Jadi orang yang akalnya waras, akalnya sehat, itu nggak mau imannya diperselisihkan.
Dia ingin imannya terjamin kebenarannya, terjamin sahnya, terjamin keabsahannya. Nah, iman yang terjamin kesahnya, ulama pendapatnya sepakat semua. Iman yang bagaimana? Iman yang disertai dengan ilmu, iman yang disertai dengan ma'rifat. Nah, dikatakan dalam kitab apa? Dalam kitab Zubad, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Itu kan dikatakan demikian, awal wajibin. Kewajiban pertamanya orang-orang yang telah masuk Islam itu adalah mengenal kepada Allah. Kemudian dijelaskan di sini, wahai mukallaf, tetapkanlah dengan keyakinan yang mantap bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui tentang apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah, dan mengetahui yang wajib bagi para nabi, yang mustahil dan yang jaiz bagi para nabi. Itu kewajiban pertama. Maka tetapkanlah hal tersebut harus kita miliki, jangan sampai kita keluar dari apa yang telah menjadi hukum yang muktamad, pendapat yang paling kuat di antara para ulama. Kalau kita keluar dari pendapat ini, maka kita akan berada pada pendapat yang berselisih. Jadi ulama tidak berselisih apabila iman seseorang itu dengan dalil. Mereka mengatakan bersepakat imannya sah. Kalau imannya nggak pakai dalil, maka imannya nggak sah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kamu yakin kalau Allah itu Tuhan? Hah? Yang membuat kamu yakin kalau Allah itu Tuhan apa? Hah? Apa dalilnya yang membuat kamu yakin kalau Allah itu Tuhan? Hah? Lah ya, kalau meyakini Tuhan itu ada, itu buktinya langit bumi. Itu saya dengan dalil langit bumi, saya yakin, seyakin-yakinnya kalau Tuhan itu ada. Itu bukti yang nyata kalau Tuhan ada, buktinya langit dan bumi. Nah, sekarang buktinya apa kalau Allah itu Tuhan? Balik lagi, mundur lagi. Barunya alam jadi bukti adanya Tuhan. Kalau kamu melihat di padang pasir, ada jejaknya orang yang jalan, ada jejak tapak kaki, kamu tahu pasti tadi ada yang, ya. Kalau adanya tapak kaki, jalan apa mengkurep perangkang kira-kira? Hah? Jalan. Lah pertanyaannya, yang jalan siapa? Gimana jawabnya? Iya kan? Kalau bukti Allah, bukti Tuhan itu ada, langit bumi. Itu semua agama mengakui. Nggak ada yang ragu kalau Tuhan itu ada kecuali ateis, siapa lagi? PRKI. Itu nggak akan yakin kalau Tuhan itu adalah. Kita termasuk kelompok yang yakin kalau Tuhan itu ada. Buktinya apa? Langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Gitu. Lah, maka untuk sampai pada yakin, seyakin-yakinnya kalau Allah Tuhan, caranya bagaimana? Ya kenali sifat-sifat Allah, begitu loh. Makanya saya, pertanyaan yang paling sering dalam YouTube, dalam apa, ada komen yang nanya, itu yang paling banyak komennya apa? Apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Apakah nggak cukup pakai Asmaul Husna yang 99?
itu rata banyak. Wahabi, Salafi, dia iman kepada Allah dengan Asmaul Husna. Dianggap Asmaul Husna adalah jalan untuk mengenal kepada, oh bukan, Asmaul Husna jalan untuk kamu memanggil kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka Allah itu padanya ada sifat, ada nama-nama yang baik. Maka dengan nama-nama yang baik itu panggillah Allah. Kalau kamu berdoa, mau minta kepada Allah, panggil pakai nama-namanya Allah yang baik. Lah, kalau untuk mengenal Allah bagaimana? Ya bukan pakai nama. Bagaimana mau kenal Allah pakai nama? Gitu loh. Nama nggak bisa mengantar kita mengenal kepada Allah, nggak bisa. Umpamanya kamu kenal orang namanya Sugiarto, terus kamu suruh mengetahui bagaimana sifatnya Sugiarto. Wah, mesti orangnya sugih. Kan gitu kira-kira pakai namanya doang loh. Namanya Sugiarto tuh sugih gitu. Kaya nih orangnya Pak, mesti Sugiarto namanya. Orangnya udah hitam keriting, miskin lagi, namanya Sugiarto. Maka nama itu nggak bisa mengantar kita mengenal kepada seseorang, gitu loh. Kalau kamu sudah kenal orangnya, kenal sifat-sifatnya, tinggal manggil namanya. Nyet, sini loh. Nah, gitulah. Kalau nggak kenal mau dipanggil apa? Atau kamu kenal namanya, nggak kenal orangnya. Banyak kamu kenal orang namanya Abdullah, namanya kamu kenal, kamu panggil Abdullah, Abdullah, yang nengok 3 orang, yang mana ini? Kan keder kamu, cuman kenal namanya nggak kenal, gitu loh. Jadi untuk kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan, jalannya hanya satu, apa? Mengenal sifat-sifat ketuhanan. Tuhan itu yang bagaimana sifatnya, gitu dulu. Setelah kamu kenal sifat-sifat Tuhan, maka sifat ini adanya pada siapa? Begitu dong. Oh, sifat ini adanya pada Allah, nggak dijumpai sifat ini pada selain, maka saya yakin hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Begitu maksudnya. Nggak ada Tuhan lain selain Allah. Itu yang mengantar kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah Tuhan. Dasarnya pertama kamu kenal dulu sifat Tuhan. Lah, kenal sifat Tuhan dari mana? Ya mikir. Jangan katanya lagi, mikir Tuhan itu yang bagaimana sifatnya, dipikir. Oh, pasti dia harus adanya, pasti dia nggak berawal, pasti dia nggak berakhir, pasti dia beda dengan yang lain, pasti dia berdiri sendiri, pasti dia esa. Itu sifat-sifat ketuhanan. Setelah kamu tahu sifat ketuhanan lengkap, yang Tuhan harus begini, kurang satu, bukan Tuhan dia. Maka datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menceritakan sifat-sifat Tuhan. Akal kamu yang sudah nemu sifat Tuhan cocok dengan berita Nabi yang menceritakan sifat Tuhan, maka dua-duanya salaman, gitu. Akal yang sehat ketemu dengan beritanya Nabi, salaman. Kalau akal kamu yang sehat ketemu dengan beritanya orang Buddha, salaman enggak? Dengan berita orang Kristen, salaman enggak? Kenapa? Karena enggak cocok sama penemuan akal yang sehat, gitu loh. Maka akal yang sehat ketika ketemu Nabi Muhammad, salaman. Oh, ini bener. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu. Ini sifat Tuhan, nggak ada yang lain lagi. Cocok udah, saya yakin kamu utusan Tuhan. Ditambahin lagi Nabi menyampaikan
mukjizat tambah lagi. Umpama yang nyampein nggak bawa mukjizat, kamu percaya? Umpamanya apa? Yang nyampein ini kiai gitu loh. Yang nyampein ini ulama. Ketika yang disampaikan cocok sama akal yang sehat, kamu akan salaman. Bener ente. Nggak harus nunggu mukjizat, nggak harus gitu loh. Apalagi kok ditambah ada mukjizat, tambah jelas ini betul-betul utusan Allah. Gitu loh. Jadi kewajiban pertamanya orang Islam adalah keluar dari katanya. Yang selama ini kamu mengenal Allah itu katanya dari bayi. Kata bapak saya Tuhan itu Allah, kata mbah saya Allah, kata ustadz saya Allah, kata mak saya Allah. Sekarang kamu diajak keluar, jangan pakai katanya. Pakainya apa? Dalil. Apa dalilnya? Sifat-sifat. Kenapa sifat-sifat Allah jadi dalil yang paling kuat? Dalil ada dua macam. Apa? Ada dalil athar ala mu'athir, ada dalil lazim alal malzum. Dalil athar ala mu'athir itu namanya dalil bekas. Adanya bekas menunjuk adanya yang membekasi. Tadi langit bumi menunjuk kepada adanya Tuhan. Nah, itu namanya dalil apa? Athar, dalil bekas. Adanya tapak kaki yang lewat jadi bukti tadi ada yang lewat di sini, gitu loh. Namun dalil apa itu? Athar, dalil adanya bekas menunjuk adanya yang membekasi. Nah, yang kedua dalilnya namanya dalil lazim alal malzum, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Namanya dalil lazim. Ini dalil yang paling kuat dari semua dalil yang lainnya. Apa yang menunjukkan kalau Allah itu Tuhan? Ya apa yang lazim dengan ketuhanan, gitu dong. Yang lazim dengan ketuhanan, kalau itu ada pada Allah, maka Allah pasti Tuhan. Yang lazim dengan kenabian, kalau itu ada pada Muhammad bin Abdullah, maka dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu dong. Hingga kamu sekarang sampai pada makna yakin, bahwa saya yakin seyakin-yakinnya kalau Allah satu-satunya Tuhan. Dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini i'tiqad namanya. Mu'taqad yang kuat, mu'taqad yang kamu pedomani. Dengan pedoman ini mudah-mudahan kita mati. Dengan pedoman ini kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akidah yang lebih benar dari akidah ini, enggak ada. Kamu cari akidah dari kelompok-kelompok yang banyak dalam agama. Enggak ada satupun yang mengajarkan akidah selurus akidah Ahlus Sunnah wal. Maka jangan pelajari akidah selain akidah ini. Kamu nggak akan jumpain kebenarannya. Ya, jadi ini yang menjadi dalil bahwa Allah itu betul-betul Tuhan adalah sifat-sifat ketuhanan. Dari mana kita nemu sifat ketuhanan? Dengan dua dalil. Ada dalil akliyah, ada dalil syar'iyah atau nakliyah. Makanya dasarnya atau istimbatnya ilmu tauhid mengambil dua dasar, baik dari dalil syar'i maupun dari dalil akli. Nah, kalau kamu doa, minta berdoa kepada Allah, dipahamkan ya Allah umurul akliyah wa umuru syar'iyah. Ya Allah, jadikan aku paham perkara-perkara akliyah dan perkara-perkara syar'iyah agar kita paham jadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan jadi ahlu sunnah yang simpatisan doang. Pakainya peci ahlu sunnah, sorban hijau, baju koko, sarung BAS hijau, kayak ahlu sunnah asli dah, gitu ya.
Akidahnya Allah di atas, kan repot. Akidahnya Allah punya tangan, akidahnya Allah punya wajah, itu kelihatannya doang, pakaiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kamu tahu kewajiban kita sekarang adalah mengenal sifat-sifat Allah, karena dengan itu kita akan sampai kepada yakin bahwa Allah betul-betul Tuhan. Tidak ada selain Allah yang bersifat ketuhanan. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apa sih kewajiban pertamanya orang Islam? Kewajiban pertamanya apa? Para ulama Ahlussunnah berbeda pendapat tentang kewajiban pertama sebagai orang Islam, sampai terjadi 12 pendapat. Satu aja repot, ini 12 pendapat. Yang pertama, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling mu'tamad. Kewajiban pertama orang Islam adalah ma'rifatullah. Karena berpikir itu adalah perintahnya agama. Maka kalau kita pakai pendapat Imam Asy'ari, kita berpegang pada kullu hukmun bisyar'i. Setiap hukum itu berjalan dengan hukum syar'i, lakin bisartil akli, tapi syaratnya punya akal sehat. Itu pendapat siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Semua hukum dengan syar'i, hingga wajibnya mengenal Allah pun perintah syar'i. Kalau belum jadi orang Islam, ya belum diperintah ma'rifat, gitu loh. Karena perintahnya ma'rifat itu setelah kamu masuk dalam agama Islam. Balik, masuk Islam, baru diwajibkan kamu berpikir, diwajibkan yang lain-lain dalam agama. Hingga semua hukum kita kembalikan berdasarkan hukum agama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Mu'tazilah, yang mengatakan hukum itu pakai akal, nggak usah pakai syar'i. Kalaupun nggak ada syar'i nggak masalah. Kalau ada syar'i ya cuman nguatin doang. Nggak ada pun akal sudah bisa mutusin mana yang baik, mana yang buruk. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Kita keluar dari pendapat ini. Hingga kata mereka, nanti yang namanya wajib menurut akal, sunnah menurut akal, haram menurut akal. Jadi pendapat Mu'tazilah bertabrakan dengan pendapat kita. Kalau hukum akal mau dipakai kepada perilaku kita, ya nggak ketemu. Wajib mau dihukumi menurut hukum akal, wajib sholat pakainya hukum akal, bisa? Kan repot. Nanti jadinya jaiz semua sholat ini, bukan wajib akhirnya. Jadi Mu'tazilah itu makanya dikatakan kamu keluar dari kelompok kami, gitu loh. Kenapa? Karena cara mikir kamu nggak sejalan dengan cara mikirnya kami Ahlus Sunnah. Yang ketiga kelompok lagi namanya kelompok Imam Maturidi. Apa pendapat mereka? Mikir nggak usah diperintah. Mikir kok diperintah? Mikir itu kerjanya akal. Kalau akal kamu sudah bisa mikir, otomatis dia akan mikir, nggak usah diperintah syariat, gitu loh. Makanya akal itu urusannya khusus untuk ma'rifatullah. Nggak ada tugas akal yang lain. Itu pendapat Imam Maturidi, hingga mengeluarkan
pendapatnya masih sama dengan Imam Asy'ari. Hukum semuanya pakai syar'i kecuali ma'rifat, kata dia. Ma'rifat nggak usah diperintah syariat. Kenapa? Karena kodratnya akal memang mikir. Kalau akal sudah mampu mikir, otomatis akalnya akan mikir. Nggak usah disuruh lagi. Kayak orang matanya bisa melek, disuruh, melek dong. Udah dari tadi Pak, orang nggak usah kamu suruh, mata memang bisa melek. Jadi akal punya kerja khusus untuk mikir, itu keluar dari perintah syar'i kata Imam Maturidi. Adapun kewajiban yang lain semua wajibnya menurut syar'i. Jadi Imam Maturidi dan Imam Asy'ari keduanya bersepakat, hanya beda sedikit tipis. Itu pun masalah masalah dohiriyah, masalah penamaan, masalah penyebutan, bukan masalah i'tiqadiyah. Jadi kalau kita beda sama Mu'tazilah, beda masalah i'tiqadiyah, hingga mereka keluar dari kelompok kita. Pendapat ini yang pertama ini pendapat yang paling kuat dan yang kita pakai, yaitu kewajiban pertama manusia orang Islam adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maksudnya mengetahui sifat-sifat Allah dan mengetahui sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenal sifat Allah dan kenal sifat perbuatannya Allah. Ada orang kenal sifat Allah, tapi salah ketika menyifati perbuatan Allah. Nah, kamu harus kenal dua-duanya. Sifat perbuatan Allah itu ada 5. Sifat-sifat Allah ada 20. Maka kamu harus tahu 25 ini. Kalau kamu nggak tahu ini, nanti kamu akan kesasar. Nanti nganggap perbuatan Allah wajib bikin langit, wajib bikin. Nanti dianggap Allah perbuatannya mencari keuntungan, dapat manfaat. Ini biar kamu nggak salah kenal perbuatan Allah, kita harus kaji pula mengenali sifat-sifat Allah dan sifat perbuatan Allah. Yang kedua, kewajiban pertama orang mukallaf adalah nazar, yang bisa menyebabkan ma'rifatullah. Nazar itu jalannya untuk ma'rifat. Kata ulama, ya perintah pertamanya nazar, mikir dong, bukan ma'rifat gitu loh. Kamu disuruh naik tangga, disuruh betulin genteng. Maka yang kamu kerjakan pertama ngambil tangga, naik tangga, terus betulin genteng. Nah, ini sama begitu. Kewajiban pertamanya orang Islam bukan ma'rifat, tapi nazar. Kenapa? Tanpa nazar nggak bisa ma'rifat gitu loh. Makanya dia ngomong, bukan ma'rifat tapi nazar. Bagi yang ma'rifat ngomongnya, ya itu kan jalannya. Yang jadi inti adalah hasilnya. Jadi kewajibannya adalah mengenal Allah, bukan mikirnya. Mikir itu jalannya. Maka ada yang mengatakan kewajibannya mikir dulu. Makanya kiai seringkali pendapatnya di kitab-kitab di WA ada meme apanya. Kewajiban pertama adalah an-nazru. Kewajiban pertama adalah nazar, maknanya itu jalan. Jalan untuk sampai kepada ma'rifatullah harus berpikir. Tanpa ini kamu nggak bisa. Terus kewajiban yang kedua, apa? Intinya, pokoknya itu adalah mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Mengenal Allah itu perintahnya.
Tapi jalannya kalau nggak pakai kenal wajib mustahil jaiz kamu nggak bisa gitu loh. Jadi wajib mustahil jaiz jalan untuk makrifat. Nah itu nazar tadi, mengenal kepada yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah. Terus pendapat ketiga yang berbeda lagi, kewajiban pertama setiap orang mukallaf atau orang Islam adalah nazar, maksudnya muqaddimah nazar. Seperti ucapanmu al-alamu hadisun wa kullu hadisin la budda min muhdis. Alam ini sesuatu yang baru dan setiap yang baru pasti diciptakan. Kumpulan dari dua muqaddimah, ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubro. Kalau dalam bahasanya bahasa mana sekolahan itu ada namanya premis dan premis minor dan premis mayor, atau muqaddimah sughra, muqaddimah kubro, atau muqaddam dan tali dalam bahasa manteknya. Maka muqaddam pertama isinya alam adalah sesuatu yang baru, atau ini muqaddimah sughra, pembukaan yang lingkupnya kecil, alam baru. Maka sambungan keduanya, tiap-tiap yang baru berarti menyeluruh nih. Kalau ngomong alam baru berarti gelas, kan gelas alam. Alam baru, satu barang. Terus tiap-tiap yang baru berarti sudah menyeluruh, pasti diciptakan. Ini namanya muqaddimah sughra, muqaddimah kubro. Maka kata ulama, oh yang nazar itu ngerti ini, begitu loh. Kewajiban pertamanya ngerti ini. Kalau ngerti ini berarti ngerti ilmu mantek. Ini bukan pendapat yang populer. Artinya banyak ulama yang mengatakan, oh kalau harus begitu ntar jarang orang ngerti. Kalau untuk kenal Allah harus tersusun sistematis seperti itu. Kan orang kita punya akal, tapi akal mikirin ngacak, mikirnya nggak sistematis. Yang penting bisa nemu kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, walaupun tidak pakai mayor minor. Ya taunya mayor minor itu beb gitar, mayor minor beb apa itu nggak ngerti saya. Ada mayor ada minor. Ini lebih sulit dari yang kedua tadi gitu loh. Terus pendapat yang keempat, kalau pendapat yang kedua kewajiban pertama itu nazar, maknanya mikir tentang wajib mustahil. Kalau ini nyusun dalil. Bagaimana nyusun dalil hingga bisa membuat kesimpulan kalau Allah itu ada, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keempat, kewajiban pertama orang Islam adalah menyengaja untuk nazar, maksudnya mengosongkan hati dari aktivitas yang mencegah untuk melakukan nazar. Ini pendapat Imam Haramain. Harus ada qasdun, niat untuk kenal Allah. Saya pengen kenal Allah. Harus ada kerentek di hati gitu loh. Bukan tiba-tiba, atau bukan ngepasin aja pas kamu ketemu guru, kamu diajak nazar, kata Imam Haramain, oh itu belum cukup. Kamu belum punya qasdun sendiri untuk, sama aja kamu lagi lapar, ketemu orang makan berkat, nah duduklah, ya ikut makan deh kebagian berkatnya, bukan niat mau makan, bukan gitu lah. Kata Imam Haramain, oh enggak,
kewajiban pertamanya harus punya niat di hatinya sendiri untuk mengenal Allah, hingga dia berusaha mengosongkan hatinya dari hal-hal yang menyulitkan untuk nazar. Bayangin ini buang, ini buang, ini buang. Dia fokus, konsentrasi bagaimana caranya bisa sampai pada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada qasdun namanya, ada niat untuk sampai kepada ma'rifat. Yang kelima, kewajiban pertama orang Islam adalah taklid. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Pertamanya wajibnya taklid. Tapi juga bukan pendapat yang populer ini. Nanti setelah taklid, taklidnya juga dilarang taklid buta. Dilarang taklid yang fanatik. Taklidnya boleh, tapi taklid yang enggak buta, taklid yang masih mau berkembang sampai pada makrifat. Bukan hanya mau di situ aja, bukan. Karena kita menyadari kita ini kenal Allah pertama dari mana? Katanya, kata bapak, kata guru kita, kata orang tua, kata para ustadz, kata. Nah, itu disebut namanya kewajiban pertamanya adalah taklid. Orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya, nah Allah Tuhan, yakini. Nabi Muhammad utusan Allah, yakini. Itu kewajiban pertamanya orang tua. Anaknya pun wajib pertama percaya gitu loh. Nah, setelahnya baru mikir apa yang jadi buktinya ya, kata bapak saya. Jangan terus kemudian pakai pendapatnya orang Kristen. Kalau nanya-nanya nggak yakin berarti repot kan. Biar yakin gimana? Jangan nanya-nanya, percaya aja. Kan repot gitu. Jadi itu untuk memutus orang bisa tahu hakikatnya kalau ketuhanan mereka itu batal semua gitu loh. Cara mutusnya dengan berhenti bertanya gitu loh. Kalau mereka dipaksakan nanya, akan terbongkar keburukannya, terbongkar keasliannya, kerusakan paham mereka terbongkar dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Maka biar nggak terbongkar, stop nanya. Caranya, yakin nggak kamu? Yakin, jangan nanya. Begitu. Justru orang nanya pengen yakin, ini nggak boleh nanya. Jadi yakin bagi mereka itu apa? Jadinya memantapkan hati tanpa pengetahuan. Gitu loh. Nah, taklid yang seperti ini bagi kita itu hanya langkah pertama gitu loh. Mantap hatinya tanpa pengetahuan. Lah, langkah keduanya cari pengetahuan hingga mantapnya pakai ilmu. Itu mantap yang disepakati oleh para ulama. Kenapa? Mantap yang nggak pakai ilmu itu rawan goncang. Tapi mantap yang pakai ilmu nggak akan pernah goncang. Walaupun digoncang-goncang kamu nggak goncang. Tapi kalau yang mantapnya nggak pakai ilmu, biar suasana anteng kamu goncang ini goncang. Kadang tahu-tahu ragu, kadang tahu-tahu bimbang, atau kadang gitu loh. Ini bahayanya orang yang mantap nggak pakai ilmu. Ini pendapat ahlu sunnah, tapi pendapatnya bukan pendapat yang populer. Yang keenam, kewajiban pertama orang mukallaf adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kewajiban pertamanya orang yang baru dewasa, mukallaf namanya. Lah, setelah dia mukallaf wajib ngucapin 2 kalimat syahadat, masuk agama. Setelah masuk Islam baru wajib ma'rifatullah, wajib nazar. Makanya orang yang belum masuk Islam nggak punya kewajiban nazar gitu loh. Kalau pakai pendapatnya Imam Asy'ari, maka mereka nggak dosa kalau nggak nazar. Kalau pakai pendapat Imam Maturidi, mereka gila gara-gara nggak nazar gitu loh. Wong punya akal kok nggak mau mikir, sama aja
punya mata tapi jalannya merem. Melek dong. Enggak, saya merem aja. Nah, repot. Punya akal tapi nggak mau mikir gitu. Kata Maturidi begitu. Jadi kewajiban pertamanya ngucapin 2 kalimat syahadat. Terus yang ketujuh, kewajiban pertamanya orang mukallaf adalah syak, ragu-ragu. Ini adalah kewajiban pertamanya suruh. Nah, ini pendapatnya golongan Mu'tazilah. Pendapat ini ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebab syak adalah sebab kafir yang harus dihilangkan. Syak menurut Mu'tazilah adalah berulang-ulang nazar dan berpikir agar bisa mencapai keyakinan. Ini pendapat ruwet ini. Artinya syak itu nggak usah disuruh. Memang modal kita itu syak. Goblok itu kan modal kita. Mau goblok kok disuruh? Goblok nggak usah disuruh, mas sudah modalnya goblok. Justru suruh pindah dari gobloknya itu. Goblok kok disuruh? Pinter disuruh. Ini goblok. Wajib goblok, wajib kok goblok. Kan repot wajib goblok. Gimana sih orang wajib kok goblok? Wajib pinter dong. Pindah dari kebodohan kepada kepintaran. Terus yang ke-8, kewajiban pertamanya orang mukallaf adalah iman kepada Allah dan Rasul. Iya, itu tagnya begitu. Wajib mengimani Allah dan Rasulullah. Imannya dengan apa? Taklid, apa pakai ilmu gitu loh. Kalau iman betul, namanya rukun iman memang itu. Makanya ini enggak jadi pendapat yang populer. Terus 9, kewajiban pertamanya orang Islam adalah masuk Islam. Iya. Pendapat ke-8 dan ke-9 ini ditolak karena iman dan Islam pasti membutuhkan ma'rifatullah. Ini kembali kepada taklid tadi. Kewajiban pertamanya adalah taklid. Lah setelahnya baru ma'rifatullah. Yang ke-10, kewajiban pertamanya orang Islam adalah meyakini wajibnya nazar. Nazar itu wajib. Artinya tanpa nazar kamu nggak akan bisa mengenal kepada Allah. Ini yang menjadi penguat ulama mengatakan iman itu nggak bisa dimasukkan hatinya orang Islam. Iman itu nggak bisa dimasukkan ke hatinya manusia. Kalau bisa sudah dimasukkan semuanya. Iman nggak bisa dimasukkan. Bisa masuk setelah nazar gitu loh. Maka kewajiban pertamanya adalah meyakini wajibnya nazar. Kenapa? Itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa menggapai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pendapat ini nanti ada pendapat Imam Ad-Dasuki mengatakan iman itu nggak bisa pakai jalan taklid. Nggak bisa pakai jalan ilham. Coba sampai ilham aja nggak bisa, kata Imam Ad-Dasuki. Nanti ada beberapa kalimat, ada beberapa pendapat beliau yang mengatakan iman harus jalannya hanya ma'rifat kepada Allah dengan nazar dalil. Nggak bisa dengan jalan yang lain. Nggak bisa pakai taklid, nggak bisa pakai ilham, nggak bisa pakai apa lagi. Itu ada 4 perkara saya. Itu menunjukkan bahwa jalan satu-satunya adalah mikir, nazar, mengolah akal kita untuk sampai pada pemahaman. Nazar itu apa sih? Menteliti gitu loh. Menteliti itu apa? Mengamati. Makanya di Quran kamu disuruh ngamatin segalanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari. Kamu disuruh ngamatin, oh ada perubahan. Oh. Hasilnya menemukan perubahan.
Setiap perubahan pasti ada yang merubahnya. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Tiap-tiap yang berubah baru. Tiap-tiap yang baru diciptakan. Itu jalannya ke situ gitu loh. Jadi kamu suruh nemu perubahannya dulu. Kalau perubahan ini nggak dibikin, lah ini yang bikin nggak akan lanjut kepada makrifat. Karena dianggap ya berubah aja sendiri, nggak usah pakai ada Tuhan juga nggak ada masalah. Nah, itu loh. Ini yang nggak sampai ketemu Tuhan yang begitu. Terus yang ke-11, kewajiban pertama bagi orang mukallaf adalah wazifah al-waqti, yaitu menyediakan waktu untuk melakukan sholat fardu. Ini lain lagi dah urusannya nih. Yang ke-12, kewajiban pertama orang mukallaf adalah memilih antara ma'rifat atau taklid. Mau milih, gua mah yang taklid aja lah. Ini orang-orang males ya begini. Kalau kamu disuruh milih antara duduk manis dapat berkat sama datang nyamper panitia ambil berkat, gua duduk aja sinilah biar panitia yang kemari aja. Itu mah urusan orang-orang males namanya. Andai begini, andai ternyata orang-orang yang taklid di akhirat selamat semua, kamu nyesel nggak nadzor? Toh begitu mau nggak nadzor gua? Oh goblok berarti kan. Oh dapat ilmu kok nyesel, kan aneh. Hah? Justru beruntung kita bisa tahu jalannya nadzor, dapat ilmu itu beruntung. Mereka orang-orang yang taklid nggak bisa sebahagia kamu. Kata kiai apa? Kamu kalau bisa kenal sifat Allah, kudrat aja satu, dan ta'aluknya kamu kenal, kamu bisa jingklaan. Kamu tahu jingklaan nggak? Loncat, tanda kebahagiaan. Nggak ada yang membahagiakan lebih dari itu. Bahagia yang sesungguhnya. Kenapa? Kamu jadi orang yang tidak lagi tertipu. Selama kamu nggak ngaji ini, nggak ngerti wajib mustahil jaiz, seumur hidup kamu tertipu. Tertipu apa? Apa yang kamu lihat? Kamu lihat orang main sulap bawa topi, dari topinya keluar apa? Kelinci, keluar burung dara ya. Ada yang keluar cewek cantik. Masa dari peci keluar cewek? Itu asli nggak dari situ keluarnya? Itu tipuan. Kamu tertipu gitu kan? Kalau kamu percaya, topinya hebat loh, bisa ngeluarin, berarti kamu tertipu. Ya. Nah, sementara kamu juga tertipu kalau mata kamu mengatakan api mengeluarkan panas, nasi mengeluarkan kenyang, obat mengeluarkan sehat, pisau mengeluarkan terpotong. Kamu tertipu seumur hidup, bayangkan deh. Dengan tahu ini kamu bebas dari tertipu. Kamu tahu hakikat. Ilmu apa ini? Ilmu hakikat. Jadi kalau kamu nggak ngerti ini, selamanya kamu dalam ketertipuan. Selamanya kamu nggak akan tahu yang nyata bagaimana gitu loh. Maka beruntungnya orang bisa kenal kepada sifat kudratnya Allah beserta ta'aluknya, tahu semua yang mungkin ini muncul dari kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin api bisa munculin, nah nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin nasi bisa munculin kenyang, nggak mungkin. Kamu bisa tahu itu, kamu asli jadi orang yang waras. Waras-warasnya orang ya ini kamu ini. Kamu keluar di luar isinya apa? Gila swasta. Gila swasta itu maksudnya tertipu pada apa yang dia lihat. Kalau gila negeri
Nah, resmi namanya itu malah justru selamat. Hah? Gobel-gobel tapi selamat. Ini kayaknya rapi pakai dasi, pakai malah orang yang maksudnya gini, kalau ada orang ngitung daun dikira duit, namanya orang apa itu? Ya kan? Nah itu orang-orang yang nggak ngaji. Ini semuanya begitu. Semuanya begitu. Kamu lihat diri kamu sebelum ngaji ini, ngejar ini, ngejar itu, pengen ini, tertipu kamu. Kamu nggak tahu yang mendatangkan siapa, yang menghasilkan siapa, yang menolong siapa, kamu nggak ngerti. Dianggap kekuatan saya, kemampuan saya, daya pikir saya yang menghasilkan ini semua. Itu tertipu yang nyata kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita dibikin orang yang sadar, bisa kenal pada sifat-sifat Allah, kenal sumber datangnya segala sesuatu, bahwa ini semua adalah atas pertolongan Allah, atas karunia Allah. Maka keberuntungan ini mudah-mudahan sampai terus membawa kita dunia sampai akhirat, bahagia untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini keberuntungan yang jangan sampai hilang, mudah-mudahan ya. Jadi ini yang kita kaji hari ini, mengkaji bagaimana tentang perbedaan ulama menyikapi kewajiban pertamanya orang yang sudah masuk jadi orang Islam. Bukan hanya mukallaf, bukan. Kalau mukallaf kewajiban pertamanya cuma satu, masuk Islam, gitu loh. Jangan kamu ada orang kafir, mikir dong, orang kafir kok suruh mikir, orang kafir kok masuk Islam dulu baru nanti. Itu pendapat Imam Asy'ari, masuk Islam dulu baru. Kenapa? Karena mikir kewajiban syar'i. Nah, Maturidi mikir dulu baru masuk Islam. Kenapa? Mikir itu nggak usah nunggu kewajiban syar'i, sudah kodratnya akal manusia disuruh mikir gitu. Jadi dua pendapat ini bisa kita terapkan dengan jalan yang benar. Kalau ada orang kafir mau masuk Islam, suruh mana dulu? Mikir dulu, apa masuk Islam dulu? Masukin dulu. Mikir dulu, lagi mikir mati gimana? Masukin dulu, baru mikir. Jadi dia mikir sudah jadi orang Islam, gitu loh. Tinggal dia meningkatkan keimanan dari taklid kepada ma'rifat, gitu. Jangan, kayak kiai begitu. Kalau ada orang masuk Islam, Pak Kiai saya mau masuk Islam, udah banyak Pak, nggak usah ditambahin lagi. Kok begitu Kiai? Lah kamu mau ngapain masuk Islam? Hah? Loh kan ini lah, kalau dia sadar Allah betul-betul Tuhan, bisa makrifat, ya masuk Islam, gitu loh. Banyak kan orang mau masuk Islam, urusan cuma apa? Ya, urusannya anak si anu cantik, pura-pura masuk Islam untuk kawin sama anaknya orang Islam. Yang begitu bagaimana? Urusan Allah. Kita nahkum bidzuahir. Kalau zahirnya sudah syahadat, mukmin, muslim di dunia, di akhirat itu haknya Allah mau mengkelompokkan dia masuk kelompok yang mana ya. Mudah-mudahan kita masuk kelompok orang-orang yang selamat, kelompoknya para aulia, kelompoknya para syuhada, kelompoknya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wastur lana aurati min rawati
واغفر لوالدينا وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب للمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء وتنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.